Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Mayo, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semua? Tentunya kabar adik-adik baik ya Kakak Mayo Iya, ya. yang pastinya baik. Nah adik-adik, hari ini ketemu lagi sama Kakak Olen dan Kakak Mario berserta ditemani oleh gitar kita, Kak Indra. Yeay, oke adik-adik, berarti adik-adik semua udah siap ya? Karena adik-adik sudah siap untuk beribadah, kita mau menyanyikan lagu apa Kakak Mayo? Jalan serta Yesus, pasti pada tahu semuanya kan? Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, Kakak Mayo, abis ini kita mau ngapain lagi sih? Kita akan mengadakan doa pembuka terlebih dahulu, Kakak Olen. Aduh, kalau gitu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin ibadah Tuhan, berkatilah ibadah ini agar semakin lancar. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah Kakak Mayo, sekarang kita masih mau menyanyi, adik-adik yang di rumah masih bangkit berdiri ya. Oke, kita menyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu mengempar dalamku. Ku menari dan bersuka, berhibur di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalamku. Menghibur timur Tuhan dalam pergerakanku. Menyayangimu Tuhan, biar sungai cintamu sebanyak yang membuat suka citaku penuh. Oke, Kakak Mayo, kita mau lanjut nyanyi lagu apa lagi nih? Habis ini kita akan menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Musik. Tangannya semuanya di pipi adik-adik. Senyum dan bermuka gembira, pujilah Dia.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak siapa? Kakak Sarce. Betul sekali Kak Sarce. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang. Musik. Adik-adik mau berdiri ya. Sekali lagi. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi ya di dalam ibadah IMPA pada hari ini tanggal 27 November. Oke adik-adik sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Kakak pelayan juga bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul bersama ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu. Yuk semua duduk yang manis, adik-adik balita, batita, adik yang kelas kecil juga kelas besar, kita berdoa sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Juga berkati Kak Sarce agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka telinga kita buka Alkitab kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari Perjanjian Baru, dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Galatia. Nah, tapi dekat Korintus. Kita baca ya. Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat
ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara kan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab seandainya kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang pernah sedih atau karena mama papa berjanji ajak adik-adik jalan-jalan atau kasih hadiah tapi belum ditepati? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Atau sedih karena teman kita sudah berjanji untuk bermain bersama, tapi ternyata teman kita tidak bisa datang. Ya, adik-adik, yang terkadang mungkin orang tua kita itu lupa dia sudah membuat janji, atau mungkin juga belum bisa menepati janjinya karena belum waktunya, atau orang tua sedang sibuk, atau bisa juga belum mempunyai biaya. Ya adik-adik ya, jadi kita jangan sedih karena banyak alasannya ya adik-adik. Ingat ya, terkadang teman-teman kita juga belum bisa menepati janjinya karena mungkin ya adik-adik mereka juga lupa atau sedang ada kegiatan lain ya. Jadi banyak alasan kalau sampai janjinya itu belum bisa terlaksana kepada kita ya. Tapi ada satu pribadi yang selalu menepati janjinya ya, dan tidak pernah lupa akan janjinya itu. Ada yang tahu siapa teman kita yang sejati? Pintar yang ujung sana bisa menjawab, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pasti selalu menepati janjinya. Saat dia berjanji akan menjaga kita, pasti selalu dia akan jaga dan temani kita adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus itu teman yang sejati, dia tidak pernah mengingkari janjinya ya. Ingat adik-adik, teman kita yang sejati siapa? Iya, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat tentang Bapak Abraham? Ya, bagaimana Tuhan sudah berjanji padanya bahwa dia akan mendapatkan seorang keturunan? Ingat, Bapak Abraham dia tetap setia menantikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada Bapak Abraham keturunannya, bukan hanya satu, tapi ya keturunannya sebanyak bintang di langit. Tuhan menepati janjinya adik-adik ya. Kita ini sama ya sama dengan Bapak Abraham. Apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi adik-adik ya. Nah, apa yang kita harapkan, kita bisa meminta kepada Tuhan melalui doa, betul, melalui doa. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Walaupun ya Tuhan belum jawab apa yang kita doakan. Ya adik-adik, kita jangan bersedih, tapi tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya apa yang kita minta dan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, misalnya adik-adik balita ini, adik-adik kelas kecil, kelas tabung juga boleh minta, Mama, nanti kalau aku ulang tahun, aku pengen minta hadiah motor. Wah, itu sih tidak sesuai ya, karena adik-adik belum waktunya memakai motor. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta, pasti Tuhan berikan sesuai dengan yang kita butuhkan ya adik-adik ya. Nah, kalau mau kasih tahu sikap yang harus kita miliki saat kita menunggu jawaban Tuhan adalah apa?
Tool pertama, kita harus tetap tekun berdoa. Ya. Kemudian yang kedua apa ya? Kita percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Iya, dan memberikan kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan dan sesuai pada waktunya. Saatnya yang Tuhan berikan itu pasti tidak pernah meleset. Ketiga, adik-adik ya, bahwa kita harus bersabar dan tidak usah bersedih, apalagi marah-marah adik-adik ya. Rugi kalau kita marah-marah. Padahal Tuhan sudah bilang, sabar, nanti ada waktunya. Dan keempat, jangan lupa bersyukur ketika permohonan kita itu dikabulkan. Ya adik-adik ya, jangan ya. Yuk kita sama-sama kita berdiri dan kita ucapkan sama-sama bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, ingat itu ya adik-adik ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik? Nah, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah ingatkan kami bahwa Tuhan pasti menepati janjinya kepada kami. Kami akan bersabar menanti akan janji Tuhan dan kami berjanji Tuhan bahwa kami tidak akan marah-marah kepada mama, papa, ataupun teman ketika janji mereka tidak ditepati. Tetapi kami percaya bahwa semuanya itu atas izin Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami dan menambahkan kesabaran pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kak Sakti punya sesuatu. Apa itu kakak? Kita punya aktivitas. Kita mau membuat pembatas Alkitab. Nah, di sini ada alat dan bahannya adik-adiknya, yaitu berupa satu, ada karton, ya, karton atau kertas yang agak tebal, ya, agak tebal. Kemudian ada pita, ya adik-adiknya. Dan yang ketiga tentunya hiasan kertas untuk kita membuat pembatas Alkitab ini, yaitu hiasan kertas lipat. Nah, kertas lipat itu adik-adik nanti menghiasnya ya. Nah, ini ada contohnya adik-adik yang bisa dilihat di layarnya, layar televisi adik-adik atau di HP adik-adik. Di situ ada. Di situ buatlah atau potong kertas karton, ya adik-adik yang kita potong menjadi persegi panjang seperti contoh di gambar, ya. Lalu adik-adik minta mama, papa, ya, jika adik-adik bisa menulis. Tapi adik-adik yang udah bisa menulis sendiri. Tapi untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta mama dan papa bantuinnya menulis, ya adik-adik ya. Dituliskan kata-katanya seperti ini. Di pembatas Alkitab itu nanti adik-adik tulis, aku percaya Tuhan pasti menepati janjinya, ya. Jadi nanti adik-adik tulis di pembatas Alkitab itu, ya adik-adik ya, kata-kata seperti itu. Nah, nanti adik-adik hiasan pembatas Alkitab tersebut, ya, jangan lupa dihias adik-adik ya, dan jangan lupa berikan pita di atasnya biar tambah cantik, ya adik-adik. Oke. Setelah itu adik-adik boleh foto dan kirimkan hasilnya ke WhatsApp grup kelas masing-masing, ya. Dan pembatas Alkitabnya disimpan di Alkitab adik-adik. Jadi nanti adik-adik kelas Balita Batita hasilnya kirim ke grup WA kelas Balita Batita. Yang kecil juga kirim ke WhatsApp adik-adik kelas kecil, dan kelas besar juga seperti itu, ya. Jangan nyasar. Oke adik-adik, dibuat secantik mungkin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan sebelumnya. Menarik bukan Kak Olen? Wah, menarik
banget Kakak Mayo cerita hari ini. Jadi adik-adik, kalau misalkan keinginan adik-adik belum terkabulkan, adik-adik jangan kecewa. Adik-adik harus tetap berdoa dan percaya pada Tuhan. Betul kan Kakak Mayo? Betul sekali Kak Olen. Oleh karena itu, sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Musik. Oke, adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa berkumpul untuk melakukan impas secara daring. Tuhan Yesus, hari ini kita mau berdoa untuk teman-teman kita Tuhan, untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan yang mungkin di rumah masih sakit Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga adik-adik yang ibadah secara daring dapat kembali ibadah ke gereja Maranatha Tuhan. Tuhan juga tolong berkati orang tua setiap adik-adik Tuhan, sehingga setiap orang tua adik-adik dapat selalu membimbing adik-adik Tuhan, sehingga adik-adik menjadi adik-adik yang lebih baik lagi Tuhan. Kau juga tolong menjaga kesehatan setiap orang tua yang dengan senantiasa selalu siap untuk melindungi adik-adik di setiap langkah mereka Tuhan. Kau juga tolong berkati Tuhan untuk sekolah adik-adik Tuhan yang mungkin ada beberapa sekolah yang sudah kembali online Tuhan, atau mungkin memang udah ada yang offline Tuhan. Kau tolong berkati setiap aktivitas adik-adik, setiap pendidikan yang adik-adik jalani Tuhan. Tuhan juga Engkau tolong berkati Tuhan Natal PA yang akan berlangsung Tuhan, untuk khususnya yang akan berjalan tuh di tanggal 10 Desember dan 28 Desember. Tuhan Engkau tolong berkati setiap adik-adik yang mengisi acara, setiap kakak pelayan yang akan merencanakan kegiatan-kegiatannya Tuhan, sehingga apapun yang kami rencanakan untuk kegiatan Natal kami dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk kakak-kakak layan Tuhan, berkatilah mereka agar mereka bersemangat Tuhan dalam melakukan aktivitas pelayanan Tuhan juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar bangsa kami semakin membaik, semakin hari semakin baik juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, jagalah dan jauhkanlah dari yang jahat Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Kakak Mayo, berikutnya kita mau ngapain ya? Kita akan mengadakan persembahan Kaulen. Oke, betul sekali Kakak Mayo. Sekarang kita akan membawa persembahan kita. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa persembahan yang adik-adik pegang itu adik-adik masukkan ke dalam amplop. Adik-adik bisa kasihkan kepada papa mama, sehingga papa mama bisa langsung memberikannya ke gereja atau transfer ke di bawah ini, atau barcode di bawah ini. Barcode di bawah sini yang sudah tersedia.
Oke, sekarang kita menyanyi lagu apa Kakak Mayo? Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Oke. Musik. Oke, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas persembahan yang sudah kami berikan. Engkau tolong berkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengolah persembahan kami, sehingga persembahan yang telah kami berikan ini dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, adik-adik, mari kita ada Warta PA. Mari kita saksikan video berikut ini. Sudah lihat kan Warta PA hari ini. Jadi yang terdekat acara Natal kita adalah tanggal berapa nih? Ya, tanggal 10 Desember kita akan ada Christmas Carol. Yeay! Yeay! Nah,
Oleh karena itu, kakak pelayan berharap adik-adik bisa hadir di Christmas Carol tanggal 10 Desember. Untuk adik-adik yang di rumah, jika ingin mendaftarkan Christmas Carol, boleh langsung menghubungi kakak kelasnya masing-masing di grup WA. Oke adik-adik, sekian warta PA hari ini. Sekarang kita akan ngapain kakak Mayu? Sebelum penutupan, mari kita menyanyikan lagu. Tapi ada satu pesan Kak Olen. Pesan apa tuh kakak Mayu? Yaitu selalu berdoa pada Tuhan dan berharap kepadanya. Begitu Kak Olen. Nah, adik-adik diingat ya, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan dan berharap sama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan tutup ya kakak Mayu ya, ibadah kita hari ini dengan lagu apa kakak Mayu? Biarpun gunung beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu akan berada biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan bergoyang, akan beranjak, akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, sekarang kita akan doa penutup. Boleh kakak Mayu? Oke adik-adik, sebelum kita selesai penutupan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu dan sudah beribadah Tuhan. Sekarang kami sudah menyelesaikannya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.